Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa khiyatihi wa alihi thumma ila ruhi wa alifatul kitab Sayyid Ahmad al-Marzuqi al-Maliki wa Syekh Muhammad Nawal bin Al-Jawi al-Syarfi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Wa suhuful khalili wal karimi fiha kalamul hakami wal alim. Wa suhuful khalili wal karimi fiha kalamul hakami wal alim. Setelah kita membahas tentang kitab-kitab yang wajib diimani, 4 jumlahnya, mulai dari Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, maka berikutnya adalah kita juga wajib mengimani tentang suhuf-suhuf yang telah diberikan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad. Suhuf itu jamak dari kata sohifah. Sohifah itu makna asalnya halaman. Sohifah ada nomornya. Sohifah 61, Sohifah 60. Quran itu dinamai mushaf. Mushaf. Nah, suhuf jamak dari kata sohifah, artinya lembaran-lembaran yang diturunkan kepada para nabi sebelumnya selain Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yang pertama adalah suhuful khalil, suhuful khalili wal kalimi. Suhuf yang diberikan kepada Al-Khalil, maksudnya Nabiullah Ibrahim, ini disebut gelarnya saja Suhuful Khalil, yaitu suhuf-suhuf yang diberikan kepada Al-Khalil Ibrahim alaihissalam, wal Kalim, kemudian juga suhuf yang diberikan kepada Nabi Musa. Musa gelarnya Kalimullah, Musa gelarnya Kalimullah, Isa gelarnya Ruhullah, Nabi Muhammad gelarnya Habibullah. Gelarnya semua. Apa di dalamnya? Fiha, itu di dalam suhuf, dan di dalam suhuf itu kalamul hakami, firman-firman zat yang maha hakam, maha bijaksana. Al-hakam itu maknanya bijaksana, atau maknanya juga adalah zat yang menetapkan hukum atau menetapkan aturan. Al-hakam. Jadi di dalamnya ada firman-firman Al-hakam, Allah yang maha menetapkan aturan. Wal alimi, dan zat yang maha mengetahui. Pengetahuannya Allah itu biwairi mustafatin, tanpa dicari seperti kita menuntut ilmu. Penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bandani, beliau mengatakan yajibu wajib ala kulli mukallafin, atas setiap orang mukallaf. Orang mukallaf itu artinya orang yang sudah balik, kemudian berakal, balik dan berakal.
itu namanya mukallaf, baligh berakal. Yajibu ala kulli mukallafin, wajib bagi setiap orang mukallaf yang sudah dewasa dan berakal, wajib apa? Ayya'taqida, yaitu wajib untuk meyakini annallaha, sesungguhnya Allah, bahwa sesungguhnya Allah anzala suhufan, telah menurunkan suhuf, telah menurunkan sohifah, menurunkan suhuf. Itu di dalam surat Al-A'la kan terakhir, suhufi Ibrahim wa Musa, ya kan? Sampai Ismail al-A'la ujungnya suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi Nabi Ibrahim itu mendapatkan suhuf, Musa di samping mendapatkan Taurat juga mendapatkan suhuf. Nanti kita lihat suhufnya Ibrahim seperti apa di sini. Wa anzala suhufan, kita harus meyakini dan mengimani bahwa Allah telah menurunkan suhuf kepada Nabi Ibrahim, Sayyidina Ibrahim, dan juga menurunkan suhuf qabla Taurat, sebelum turunnya Taurat, ala Sayyidina Musa, kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Bapak perhatikan, ternyata Syekh Nawawi itu menyebut Sayyidina itu bukan hanya kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Ibrahim juga sebut Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Musa. Kalau Sayyidina Ibrahim mungkin yang kita biasa sudah baca, ya setiap tahiyat itu wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Musa juga Sayyidina, artinya apa? Tuhan. Tidak menyebut sekedar menyebut namanya, tapi menyebut dengan panggilan atau dengan sebutan yang santun, dengan Sayyid atau Tuhan. Kita menyebut nama orang berarti disertai dengan Pak Fulan bin Fulan, itu artinya sopan, tidak sebut namanya saja. Wala yajibu ma'rifatu adada suhufihima tafsilan, tetapi ya, di samping kita wajib untuk mengimani suhuf yang turun kepada Ibrahim, turun kepada Nabi Musa, tapi kita tidak wajib mengetahui adada suhufihima, jumlah lembarannya berapa, apakah 10 halaman, apakah lebih dari 10 halaman. Tidak wajib mengetahui jumlah lembarannya itu tafsilan secara rinci. Jadi pokoknya Nabi Ibrahim pernah mendapatkan suhuf, Nabi Musa pernah mendapatkan suhuf, lembaran-lembaran yang isinya adalah firman Tuhan. Bal yajibu i'tiqaduhu ijmalan, tetapi yang diwajibkan adalah meyakini suhuf itu ijmalan faqat, secara global saja. Di annahu lam yarid, karena sesungguhnya lam yarid tidak pernah atau tidak nyampe, tidak sampai ta'yinul adad, keterangan, kepastian jumlahnya. Nah, ada Quran mengatakan suhufnya Nabi Ibrahim itu sekian lembar, suhufnya Nabi Musa itu sekian lembar, nggak ada, dalam Quran nggak ada. Jadi Al-Quran tidak menyampaikan atau tidak menjelaskan jumlah pastinya berapa halaman, berapa jumlah halaman. Jadi lam yarid ta'yinu al-adad fil Quran bi khilafil kutubil arba'ah, berbeda dengan kitab-kitab yang 4, yaitu Taurat, Zabur, Injil, ya. Al-mutaqaddim dzikruha, yang sudah dijelaskan atau sudah kita bahas pada sebelum pembahasan ini. Fa innaha muayyanatun bi nassil Quran, karena sesungguhnya kitab yang 4 itu jelas dijelaskan atau diterangkan, ditetapkan oleh nas Al-Quran. Falidzalika, maka oleh karena itu tajibu ma'rifatuha tafsilan, maka kita wajib mengetahui kitab-kitab tadi itu tafsilan secara rinci, maksudnya bukan rinci isi halamannya, tapi rinciannya itu adalah Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Sampai itu aja, nggak perlu tahu isinya apa. Taurat nggak perlu
harus kita mengetahui, karena itu tidak termasuk rukun iman. Yang rukun imannya meyakini Allah pernah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud, Taurat kepada Musa, Injil kepada Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu jadi wajib mengetahui suhuf secara global saja. Faidatun, ada faedah yang patut ini, yang isinya suhuf Ibrahim. Ruwiya min hadits Abi Dzar, diriwayatkan dari hadis Abi Dzar Al-Ghifari. Abi Dzar Al-Ghifari ini sahabat yang dekat, sahabat dekat dengan Rasulullah SAW. Qala, Abu Dzar pernah berkata, qultu, kata Abu Dzar, aku pernah bertanya kepada Nabi Rasulullah. Apa pertanyaan? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fama kanat suhufa Ibrahim, apa isi, ya, atau kira-kira maka fi suhufi Ibrahim, apa yang ada di dalam suhufnya Nabi Ibrahim. Fama kanat suhufa Ibrahim, apa sih yang ada di dalam suhufnya Nabi Ibrahim? Qala, lalu Nabi bersabda, kanat hiya kulluha amsalan, yang ada di dalam suhufnya Nabi Ibrahim semuanya adalah amsal. Amsal itu perumpamaan. Jadi dalam suhufnya Nabi Ibrahim itu isinya itu adalah perumpamaan-perumpamaan. Seperti apa misalnya? Nah ini kita lihat perumpamaan-perumpamaan. Minha, antara lain, di antara isi dari suhuf Nabi Ibrahim, ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Yang pertama, di dalam suhufnya Nabi Ibrahim itu ada firman Tuhan yang bunyinya begini: Ayyuhal Malik, wahai raja, wahai sang raja, al-musalliti, yang berkuasa, al-mubattala, yang diuji, al-maghlub, yang tertipu. Nah, maksudnya apa ini? Kan tafsir. Wahai sang raja. Yang dimaksud raja di situ bukan hanya raja yang dimaksud raja penguasa, raja Jogja, raja Solo, raja Mataram, bukan hanya itu. Tapi kita juga ini raja. Kita semua adalah raja karena memimpin diri kita, memimpin mata kita, memimpin kedua tangan kita, memimpin lisan kita, memimpin anggota tubuh kita. Kita senantiasa diuji juga, al-mubtala, yang diuji kepemimpinannya, diuji bisakah menjaga matanya, menjaga kakinya, menjaga dan seterusnya. Al-maghlub, dan terkadang kita juga tertipu oleh sesuatu yang kita anggap ini benar, ternyata yang kita anggap ini akan begini, ternyata tidak. Nah, tapi dalam suhufnya Nabi Ibrahim itu isinya adalah menyebut secara umum, secara khusus, yaitu Malik, al-Malik, ayyuhal Malik, al-musalliti, al-mubtala, al-maghlub, hai raja di raja yang berkuasa, al-mubtali, yang diuji, al-maghlub, yang tertipu. Kata Allah di dalam suhuf Nabi Ibrahim setelah memanggilkan itu, ayyuhal Malik itu, nah ini dipanggilkan, diseru kita semua. Inni lam ab'athka, sesungguhnya aku ini tidak mengutusmu, litajma'ad dunia, untuk mengumpulkan dunia dan isinya, atau tidak untuk mengumpulkan isi dunia, ba'daha ala ba'din, sebagian atas sebagian. Maksudnya apa? Allah berpesan kepada kita melalui suhuf Ibrahim, hai manusia, aku tak ciptakan engkau untuk mengumpulkan isi dunia semuanya. Betapa dikumpulkan banyak-banyak, toh nantinya akan ditinggal.
Tapi nggak ada orang yang mau, ya nggak usah ngomongin dunia. Oh, dunia itu dibutuhkan, itu. Tapi nanti ketika diminta pertanggungan jawabnya tentang dunia, itu baru kita akan merasa, oh iya ternyata berat juga. Makanya di dalam surat Al-Haqqah itu kan ada dialog, omongan orang ketika dikasih buku catatan amal. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fa huwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah. Kemudian sebenarnya orang yang menerima kitab catatan amal yang dari tangan kiri, dia mengatakan, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Kira-kira terjemah bahasa begini. Orang yang menerima kitab catatan amal yang dengan tangan kanan, langsung dia berkata kepada kawan-kawannya, lihat di kitab saya catatannya bagus sekali. Ibarat anak menerima rapotnya tidak ada merahnya, dia tunjukkan kepada kawan, rapot saya bagus, nilainya 8, 9, nah gitu, tidak ada merahnya. Senang banget. Saya tahu bahwa satu saat rapot itu akan dibagikan, sehingga aku betul-betul belajar supaya nilai rapotku bagus. Gitu. Tapi orang yang diberikan kitabnya dari tangan kiri diterima dengan tangan kirinya, dia mengatakan, ya laitani lam uta kitabiyah. Oh, ngapain ya? Andai kata nggak ada pembagian kitab begini sih, enak kali ya. Halaka anni ma aghna anni maliyah. Ternyata harta yang saya kumpulkan tidak ada apa-apanya, tidak bisa membantu sama sekali, kata dia. Nah, kata Allah di dalam suratnya Nabi Ibrahim, inilah ab'atka, sesungguhnya aku tidak mengutusmu di dunia ini, kita jemaah dunia untuk mengumpulkan dunia sebagian demi sebagian. Walakin akan tetapi ba'atuka, aku mengutusmu litarudda anni da'watal madlum, untuk menghentikan atau menolak dariku dakwatal madlum, doanya. Litarudda anni dakwatal madlum, untuk menghentikan atau menolak dariku doanya orang-orang yang terzalimi. Katakanlah yang diseru ini adalah Al-Malik, pemimpin betulan, bukan kita ya. Pemimpin memang pemimpin. Hai pemimpin, entah itu disebut raja, entah itu disebut presiden, entah itu disebut perdana menteri, pokoknya pemimpin. Entah disebut bupati, gubernur, wali kota, camat, sampai RT RW, itu disebut sebagai Al-Malik, yang punya kekuasaan. Kuasanya memang ada yang kecil, kuasa tingkat RT, tingkat RW, tingkat lurah, tingkat camat. Kira-kira Allah mengatakan begini, hai para pemimpin, aku tidak mengutusmu untuk mengumpulkan dunia dan isinya. Aku mengutusmu untuk apa? Agar jangan sampai orang yang terzalimi itu berdoa buruk kepada yang menzalimi. Maksudnya apa? Jangan sampai terjadi kezaliman di antara sesama manusia. Jangan sampai ada terjadi penganiayaan terhadap sesama manusia. Sebab nanti yang teraniaya kemudian dia berdoa, kalau dia sudah berdoa, saya tidak bisa menghalangi doa dia. Itu kata Allah. Ini kata Allah. Fa inilah Tuhan, karena sesungguhnya aku tidak bisa menolak permohonan orang yang terzalimi. Kalau sudah orang yang dizalimi sudah angkat tangan, apalagi di sepertiga malam, Tuhan Allah, demi Engkau, demi kekuasaan Engkau, aku telah diperlakukan begini. Tolong ya Allah, balas dia, terserah balasanmu. Itu Allah katanya
tidak bisa menolak permohonan orang yang telah terzalim, telah teraniaya. Ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Doaul mazlum. Yang pertama, doanya orang yang terzalim. Yang kedua, doanya kedua orang ibu khusus yang masih punya ibu. Sering minta doanya. Sering minta doanya. Kalau dulu, kalau orang Jawa sana, itu budaya saja. Itu kalau mau minta doa ibunya dicuci kakinya, dicuci kakinya, minta supaya ibunya berdoa. Padahal nggak usah kayak gitu, doanya seorang ibu itu mau ibu kayak apa kelakuannya, kalau sudah berdoa, doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu. Yang ketiga, doanya orang yang sedang berpuasa. Orang yang sedang berpuasa di siang hari, doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu. Nah, makanya ibu-ibu kalau sholat, kalau puasa sunnah, banyak doanya. Jangan doa untuk diri sendiri, untuk anaknya, untuk masjid. Ya Allah, masjidnya biar mau cepat selesai pembangunannya, gitu loh. Ya. Terus, walau kanat min fammin kafirin. Ya Allah, meskipun yang dizalimi itu orang kafir, orang tidak beriman kepada Allah, non muslim, kata anak itu yang dizalimi. Terus non muslim itu, Tuhan tolong aku sudah terlalu tersakiti, berikanlah balasanku kepada si anu. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu karena Allah, saya tidak akan bisa menolak permohonan mereka meskipun dia kafir sekali. Itu satu. Yang pertama yang ada di dalam surah Nabi Ibrahim. Yang kedua, ini apa? Peringatan untuk para pemimpin. Yang kedua, ini untuk kita semua nih. Wa minna, dan di antara yang ada di dalam suhufnya Nabi Ibrahim adalah wa 'alal 'aqili, dan hendaknya bagi orang yang berakal, wa 'alal 'aqili, dan hendaknya bagi orang yang berakal, ayyakuna lahu sa'ah, memiliki waktu. Kalau saya terjemahan bebas, hendaklah orang berakal itu bisa membagi waktu. Untuk apa aja waktunya itu? Yang pertama, sa'atun yunaji fiha rabbah azza wa jalla. Yang pertama adalah hendaknya seorang yang berakal itu membagi waktu untuk bermunajat kepada Tuhannya. Bermunajat pada waktu itu, bermunajat kepada Tuhannya. Maksudnya waktu untuk ibadah. Berarti, saya gunakan 24 jam itu 5 menit untuk zuhur, 5 menit untuk asar, 5 menit maghrib, 5 menit isya, 5 menit subuh. Kemudian apa lagi? Yang kedua, wasa'atun yuhasibu fiha nafsah, dan sebenarnya orang berakal itu mengalokasikan waktu sedikit untuk apa? Untuk bermuhasabah. Bermuhasabah itu menghitung, mengintrospeksi dirinya masing-masing. Jadi kita lihat ada para ulama itu ada yang tiap hari mencatat gerak-geriknya, dari pagi sampai sore dia catat, di malam dia catat, terus dulu sebelum tidur dia buka catatan itu. Saya hari ini begini. Wasa'atun, yang ketiga, yatafakkaru fiha sun'allahi ta'ala. Orang yang berakal hendaknya juga mengalokasikan waktu khusus untuk merenungkan ciptaan-ciptaan Allah. Kapan tuh? Mungkin bisa di malam hari, atau sehabis sholat subuh, atau sehabis sholat
malam, diam tapi dia menemukan betapa besar, betapa indah ciptaan Allah. Merenungi diri sendiri. Ya Allah, Kau berikan aku jantung, paru-paru kumpul dalam satu ruangan yang kecil ini, ya. Paru-paru bisa mengembang, bisa mengecil, jantung tidak ada berhentinya terus, siang malam meskipun yang punya tidur, jantungnya tetap bekerja. Kalau jantungnya nggak bekerja ya kita mati. Bapak yang darah ngalir dipompa jantung. Ini hidup nggak ada lehernya, nggak ada berhentinya, mengeluarkan menghirup udara. Padahal obat tubuh yang lain istirahat kan? Mata istirahat, telinga istirahat. Semua. Tapi yang namanya paru-paru dan jantung tidak pernah istirahat. Masya Allah. Itu namanya merenungkan. Kalau di dalam tamyiz mughafilin itu ada kalau orang mau merenungkan ciptaan Allah maka akan lahir rasa syukur kepada Allah. Kalau orang merenungkan azab atau ancaman Allah maka dia akan giat dalam beribadah. Itu ada di kitab Mughafilin, ada itu menerjemahkan ayat wa min ayatihi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Surat Al-Imran. Itu inna fi khalqis samawati itu diterjemahkan oleh Abu Lais As-Samarqand di dalam tamyiz Mughafilin. Dia menyebutkan itu. Kemudian wasa'atun yakhlu ayatajarrada fiha li hajatihi minal mat'ami wal mashrabi. Kemudian ada satu saat, satu waktu yang khusus digunakan untuk memenuhi kebutuhan dirinya, kebutuhan makan, sandang, pangan, papan. Jadi ada 4. Jadi dalam 24 hari itu kita harus bisa membagi waktu menjadi 4. Yang satu khusus untuk ibadah bermunajat. Yang kedua untuk tafakkur, inna fi khalqis samawati wal ardh. Yang ketiga untuk muhasabah. Yang keempat untuk bekerja mencari nafkah. Yang paling banyak kira-kira yang mana? Waktu yang paling banyak digunakan untuk cari nafkah. Cari nafkah itu siang malam. Siang malam. Tapi itulah kita sudah mau. Jangan semuanya mencari nafkah. Atau sebaliknya, jangan semuanya bermunajat di masjid siang malam. Nah, yang keleleran istrinya mau belanja gak ada uang. Jangan. Tak boleh, itu boleh namanya. Dia harus membagi waktunya itu. Wa minha ada lagi di dalam surat Nabi Ibrahim wa 'alal aqil, dan hendaknya bagi orang berakal itu alla yakuna qami'an ay mu'ammilan illa fi halatin. Hendaknya orang berakal itu tidak tomat atau tidak panjang angan-angannya, panjang keinginannya, tidak tomat dan panjang keinginan, kecuali dalam 3 hal. Maksudnya apa? Janganlah kita suka menghayal andai punya ini, andai punya itu, andai. Jangan berandai-andai terus. Dan andai-andai jangan terlalu tinggi. Sebab kalau terlalu tinggi, kalau nggak kecapean, nggak kesampaian, nanti jadinya apa? Putus asa. Jangan. Sudah. Apa yang ada? Kecuali berangan-angan boleh, kecuali atau berkeinginan boleh, kecuali dalam 3 hal. Yang pertama, tazawwudin lima'adin illa fi talatin, tazawwudin lima'adin. Ini badannya talatin. Tazawwudin lima'adin, membekali atau mencari bekal sebanyak-banyaknya lima'adin untuk hari ketika kita kembali, atau 5 adin yang akan kita bawa
ke tempat kita kembali ke mana? Ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Surat Al-Baqarah. Tazawwadu ini meskipun pesannya ini orang haji, tapi seberapa umum tazawwadu kita juga harus tazawwadu. Tazawwadu, berbekallah kalian, wa khairuz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi kalau kita mau beranak panjang, beranaklah untuk menambah atau untuk menyiapkan bekal yang akan kita bawa ke hari akhirat, ke alam akhirat. Kemudian yang kedua, wa maramatin lima asyin. Maramatin lima asyin itu artinya maramah itu di sini kata maramah. Maromah itu artinya meningkatkan mutu hidup. Ya, maromah itu meningkatkan kualitas hidup. Nah, kualitas hidup itu ya baik kualitas dari sisi ekonomi, kualitas ilmu pengetahuan, kualitas kesejahteraan dan sebagainya. Boleh, saya harus bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi bagaimana ya saya supaya anak-anak sekolahnya bisa baik, kemudian hidup kita tambah meningkatlah gitu kira-kira. Maromah. Waladzatin fi ghairi muharramin. Yang ketiga, jadi berangan-angan boleh berpikir untuk menambah atau menyiapkan bekal akhirat, menambah kualitas hidup, ya, meningkatkan kualitas hidup. Waladzatin fi ghairi muharramin, dan menikmati segala sesuatu tapi yang bukan yang haram. Ya gitu. Menikmati sesuatu yang halal, yang tidak haram. Itu yang kedua yang terdapat di dalam kitab dalam surah Nabi Ibrahim. Wa minha, ada lagi di dalam surah Nabi Ibrahim juga disebutkan wa 'alal 'aqili, dan wajib atau dan hendaknya bagi orang yang berakal ayakuna basiran di zamanihi, hendaknya dia senantiasa memperhatikan apa? Bizamanihi, memperhatikan keadaan zaman saat dia hidup sekarang ini. Artinya memperhatikan alam kita saat ini. Perhatian, ini alamnya sudah alam kayak gini. Maksudnya godaannya, fitnahnya, ujiannya banyak. Jangan, makanya dengan memperhatikan keadaan alam seperti sekarang ini, kita bisa mendidik anak kita. Misalnya, oh iya ya, anak-anak sekarang itu kan pegangannya sudah gadget, dan di situ banyak. Nah, sekarang sudah maju ini, kita bisa memberikan warning, perhatian, peringatan kepada anak-anak kita. Itu jangan batas dibiarkan. Kayak kita dulu kan mainannya kan mainan bikin sendiri, ketapel bikin sendiri, ya kan. Kemudian apa itu yang gangsing bikin sendiri, yang pakai tangan bisa pakai kaki. Kemudian mainan geladi, tahu geladi? Ya, itu kalau orang yang pernah main geladi berarti sekarang udah tua. Main geladi itu kalau kelereng kan masih ada, tapi kalau geladi sudah nggak ada. Sekarang mainannya udah pakai canggih kan. Itu main kimia lawannya kan, lawannya di mana bisa. Itu heran saja, nggak bisa. Kita harus basirun bisa mani. Kita harus
paham keadaan saat ini itu keadaan seperti apa. Artinya apa? Kita juga harus melek sedikit-sedikit melek tentang politik, melek tentang perkembangan zaman itu. Meskipun kita nggak harus paham amat, tapi politiknya lagi begini, supaya kita tidak mudah terbawa arus. Sekarang kan orang pecah belah. Soal satu udah selesai, sekarang ada lagi ini berstory. Apalagi kemarin tulang aku ikut arus, ngecam pelatih, ngecam PSSI, ada yang gini. Yang alamnya begitu, sudahlah. Jadi basirat bisa. Mukbilan ala sya'ni. Kemudian setelah kita mengetahui alamnya begini, suhu politik begini, suhu ekonomi begini, kita harus juga mukbilan ala sya'ni, berani menghadapi kondisi, keadaan dan situasi apapun yang terjadi saat ini. Nah itu orang berakal begitu. Jangan ada masa bodoh amat. Begitu, harus bisa berani menghadapi tantangan, menghadapi keadaan yang saat ini sedang berlangsung. Kemudian hafizun li lisani, mampu menjaga lisan. Kalau sekarang hafizun li asabi'i. Wah, gitu. Kalau dulu hafizun li lisani, menjaga lisan. Kalau sekarang enggak, hafizun li asabi'i, menjaga jari-jarinya. Jari-jarinya ngetik WA, gitu kan? Itu hafidun, ya bisa dijadwal. Hafidun di lisanihi wa asabi'i, harus mampu jaga itu. Wa man adda kalamahu min amalihi qalla kalamuhu illa fi ma yamin. Makanya kata Allah dalam surah Al-Ibrahim, siapa orang yang menganggap bahwa ucapannya ini adalah termasuk amal perbuatannya, maka dia akan sedikit bicaranya, kecuali illa fi ma yani, kecuali yang manfaat. Ada nggak orang yang menganggap apa yang kita bicarakan itu adalah amal? Selama ini sejak kapan kita tahu bahwa ucapan itu termasuk amal perbuatan? Seringkali kita tanya, sejak kapan kita tahu bahwa ucapan itu termasuk perbuatan? Sekarang. Orang yang menganggap bahwa ucapan adalah perbuatan yang juga ditulis, kalau buruk ditulis buruk, kalau baik ditulis baik, maka dia akan menyedikitkan bicara kecuali yang penting. Ma min qawlin illa ladaihi raqibun ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Surat 50, surat Qaf. Ma yalfidu min qawlin, tidak ada lafal ungkapan yang keluar dari ucapan kita itu illa ladaihi, kecuali di sisinya ada raqib dan atid. Masya Allah, catat raqib dan atid. Orang yang menganggap bahwa omongan juga perbuatan, kalau baik ditulis baik, kalau buruk ditulis buruk, maka orang yang kayak gitu, orang yang mengerti itu, orang yang menganggap bahwa ucapan adalah perbuatan yang dicatat oleh Allah, maka dia akan menyedikitkan ucapannya, kalamnya, kecuali yang penting-penting saja. Makanya kalau ada orang diajak bicara, jawabnya singkat, iya, enggak. Jangan dipaksa ngomong dong, jangan. Siapa tahu dia memang sedang menyedikitkan bicara. Jadi dipaksa, kamu tuh kok ngomong susah amat. Nggak nyambung katanya. Padahal dia sedang puasa bicara. Oke. Illa fima yani bi fathi awwalihi ya min babi roma ai ma yata'allaq inayatuhu bihi. Maksudnya yakni itu adalah sesuatu yang bisa menolong dirinya. Artinya ucapannya itu nggak ngawur, nggak kadang kama oleh Muhajar fi Fathul Mubin. Dalam naskah lain bukan man
tapi waman hasiba kalamahu sama artinya. Ai waman adda kalamahu. Oke, itu tentang bahasa saja. Kemudian wa qawluhu ada wa qawluhu wa sa'atun yuhasibu fiha nafsahu. Ungkapan si musannif mengenai ungkapan wasa'atun ya hadis ya tadi ya, bukan hadis karena firman Tuhan dalam surah Ibrahim. Ungkapan wasa'atun yuhasibu fiha nafsah ay kulli sabahin ala jami'i ma amilahu lailan. Maksudnya gini, seseorang yang beramal itu memiliki waktu untuk bermuhasabah, mengintrospeksi dirinya sendiri, yakni setiap pagi mengoreksi apa yang sudah dilakukan di malam hari, dan wa kulli masain ala jami'i ma amilahu nahar. Sore hari dia koreksi perbuatan-perbuatan dari pagi hari sampai sore. Maksudnya begitu. Waduh, nggak susah, kita nggak ada kayaknya deh yang kayak gitu. Ya kecuali orang-orang khusus yang hari dia muhasabah. Fama wajada min hasanatin hamidallaha 'alaiha aw min sayyi'atin istaghfarallah minha. Maka ketika kita menghisab, ya kita nanti coba ya besok pagi kita habis subuh tadi malam saya ngaji alhamdulillah itu ngaji. Tapi habis ngaji nonton pulang piala Eropa Masya Allah di hasab itu. Kalau ada yang baik yang kita lakukan, kita mengucapkan alhamdulillah. Kalau ada yang buruk yang kita lakukan, kita mengucapkan astagfirullahaladzim. Insyaallah kita akan mengatakan wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas sudah sampai mas. Sampai.